Karena enak gak harus mahal, ini dia resep sederhana. Tonton sampai habis ya. Halo semuanya, Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di YouTube channel aku, Didena Aperlina. Dan hari ini aku lagi bikin jajanan yang sangat spesial buat di bulan Ramadan. Selain bisa menjadi jajanan dan ide bisnis, ini juga bisa menjadi cemilan favorit teman-teman di rumah. Karena selain cara buatnya gampang, tentunya bahannya nggak terlalu mahal. Penasaran gak sih bagaimana cara pembuatannya? Yuk yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu orang pertama yang dapat video terbaru dari channel aku. Langsung saja, ini dia bahan-bahannya, jangan lupa ditulis ya. Untuk bahan utamanya tentunya kita di sini memerlukan dada ayam. Tapi untuk membuat kayak dimsum gitu, teman-teman cocoknya ini tuh menggunakan fillet yang bagian paha, bukan yang bagian dada. Berhubung aku nggak ada di stok kulkas, cuma ada yang bagian dada, is oke, aku pakai aja. Terus tambahkan 2 siung bawang putih, 1 sendok makan Royco, ini aku pakai yang rasa ayam, dan aku tambahkan juga ladaku sebanyak setengah sendok makan. Nah, terus ini nanti aku menambahkan 1 sendok makan kecap Inggris. Ini by the way kecap Inggris kalau nggak ada bisa di skip. Ini karena aku pengen aja gitu ditambahin, dan ternyata membuat cita rasa isiannya tuh lebih ke western juga sih. Berarti oke, yang nggak punya di skip aja. Terus di sini aku mau chopper sampai halus. Kalau yang nggak punya chopper, kalian bisa blender, tapi dengan sedikit-sedikit ngeblendernya ke yang kecilnya. Oke, ini udah jadi isiannya. Kita pindahkan ke dalam mangkok. Nih, bisa dilihat ya, sehalus ini. Ini nggak dicampur dengan apa-apa, cuman pure daging. Baik, setelah itu kita siapkan kulit pangsit. Di sini aku pakai kulit dimsum yang khusus buat dimsum, harganya 13.500 untuk setengah kilogram. Lumayan juga ya. Ini aku pinggirannya tuh pakai air. Terus cara melipatnya tuh seperti ini. Jadi dilipat itu kayak dirempel gitu, tapi ke bagian tengah gitu. Jadi lucu banget itu jadinya. Tuh kayak gini, masya Allah kan. Cucok deh. Nah, setelah dirempel seperti ini, ditekan-tekan bagian atasnya biar tidak muka gitu guys. Nah, ini udah jadi. Aku tuh sebenarnya tuh bingung ini mau bikin dimsum ataupun kayak gyoza kayak gitu, model gyoza. Akhirnya aku bikin perbandingan, coba kalau dibikin dimsum ternyata isiannya harus lebih banyak ya teman-teman. Jadi untuk dimsum dan gyoza aku bikin dua-duanya saja, tapi dengan perpaduan kebanyakan yang model gyoza nih. Karena apa? Karena untuk gyoza hanya butuh setengah sendok makan, sedangkan untuk dimsum perlu sampai 3/4 sendok makan. Oke, lanjut di sini aku mau menggunakan teknik kayak steam fry gitu. Jadi pertama kita panggang dulu hingga bawahnya itu berwarna kecoklatan. Ini kalau belum coklat aku panggang lagi, tutup lagi sampai bawahnya itu seperti ini. Yap, udah coklat seperti ini, udah kriuk. Terus aku mau banjur guys, ini pakai 50 ml air. Nih, ini proses steamnya nih, proses pematangannya. Tuh, masya Allah, tutup lagi sampai mateng. Ini nggak lama kok teman-teman, waktunya nggak butuh 30 menitan, nggak, paling 5 menitan tuh udah mateng. Aku sukanya metode ini tuh cepet gitu matangnya. Nah, dan ternyata aku tuh ini mau ngasih tips kalau misalkan kalian mau jualan. Nah, ketika sudah saat seperti ini, kalian bisa banjurin lagi ininya dimsumnya dengan air. Alhasil jadi anget lagi dimsumnya gitu. Jadi kalau nanti kalian jualan dengan metode ini nih emang cukup ribet juga sih, tapi cepet gitu matangnya. Tuh, ini bawahnya udah coklat kayak gini, jadi si airnya tuh emang habis gitu menyusut karena keserap juga sama dimsumnya. Oke, dimsumnya kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut sekarang kita bikin
chili oilnya. Ini chili oilnya tuh versi aku, karena aku tuh nggak suka yang ribet-ribet, jadi aku bikin chili oil yang super duper gampang. Tentunya di sini aku ada 100 ml minyak goreng, aku pakai Sanko juga. Terus ada setengah sendok teh bawang putih. Ini bawang putih udah aku halusin, jadi aku udah punya stok gitu di kulkas. Mau apa-apa tinggal tumisin gitu. Terus ini aku punya daun jeruk yang udah powder kayak gini bentukannya. Ini harganya Rp9.000 untuk 50 gram. Cukup worth it juga sih, karena wanginya beneran wangi daun jeruk banget gitu. Nah, untuk cabenya di sini aku menggunakan cabai giling kasar dari Bu Mami. Bu Mami cabai giling kasar, harganya cukup 2000-an aja untuk satu pak, dan di sini aku cuma pakai 1,5 sendok makan saja. Jangan lupa dikasih Royco biar rasanya tuh balance ya teman-teman. Yaps, ini udah jadi makanan ataupun jajanan kita hari ini. Di sini kita bikin gyoza. Gyoza yang di sini tuh dimsum gyoza itu pure daging, alias benar-benar full daging kayak gitu. Tahu nggak sih ini yang hijau-hijaunya tuh apa? Yang hijau-hijaunya ini aku pakai parsley kering atau daun parsley kering. Ini dia chili oil kita, masya Allah udah jadi. Teman-teman maaf gini ya kalau suaranya agak-agak gimana, karena di sini kebetulan aku lagi pilek juga. Nah ini dia chili oilnya, kita dapetin banyak banget. Terus kita mau tester nih. Nah teman-teman, ini tuh cocok banget buat jadi cemilan di rumah ataupun kalian mau jualin lagi gitu. Ini harganya kita nanti hitung di range harga 1.500 sampai 2.000, kemahalan sih untuk satu pieces. Kayaknya range harga 1.000 sampai 1.500 untuk harga jualnya. Pokoknya untuk permodalan, perhitungan macam-macam nanti aku bakal simpan di description box. Jadi buat yang mau tahu jangan lupa buka description boxnya. Ini aku cocok, jangan lupa pakein mayones, dan entah kenapa nggak mau nyatu gitu mayones sama si chili oilnya. Apa gara-gara mayonesnya di kulkas gitu masih beku. Tapi ini untuk rasanya balance banget teman-teman, enak super duper. Terus ini aku mau cobain yang dimsumnya, yang model dimsum kayak gini. Dan ternyata yang dimsum tuh dalamnya tuh lebih padat dan juga lebih banyak. Karena aku penasaran, kenapa sih asa banyak banget yang dimsum? Ternyata emang si dimsum itu lebih banyak kan. Tadi kita pakainya 3/4 sendok, kalau yang gyoza cukup setengah sendok makan saja. Ini untuk rasanya emang gak seperti dimsum yang juicy gitu, karena kita menggunakan ayam violetnya yang di bagian dada. Beda lagi ceritanya kalau kita menggunakan ayam violet yang di bagian paha, pasti dalamnya itu lebih juicy lagi. Kalau ini teksturnya seperti bakso gitu guys, bakso ayam tapi mantap, pokoknya tetap worth it. Oke, di sini aku mau contohin kalau teman-teman mau jual dimsum ini. Aku pakai cup yang kecil, isinya 4 pieces aja, 2 dimsum dan 2 gyoza. Ini kita bisa jual dengan harga Rp6.000 per satu paknya. Lucu kan, tinggal di hektar aja, di staples aja kayak gini. Kalau teman-teman mau pakein chili oilnya di dalam boleh, karena di sini kebetulan aku lagi nggak ada plastik kecilnya, jadi ya sudahlah. Yaps, ini dia hasil produk jualan kita. 6.000 satu pak, isinya ayam pure. Siap-siap diburu sama netizen. Baik teman-teman, sekian video yang bisa aku share hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.